Bang Partahi, seperti apa mungkin menanggapi debat Cawapres malam nih? Ini menjadi sorotan antara sikap Gibran terhadap Pak Mahfud MD nih. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin dari kacamata Abang nih? Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Memang semua kita tadi malam di awal menonton perdebatan itu masih baik lah ya, semua gagasan-gagasan besar disampaikan dengan cukup baik gitu. Tapi di pertengahan perdebatan itu mulai gitu ya, kelihatan bahwa memang seolah-olah sudah diatur, ya muncul pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah sudah disepakati di awal dan sudah beberapa kali dikomplain ke KPU gitu ya, supaya tidak menggunakan istilah. Kemudian dijelaskan pertanyaan itu sedemikian rupa yang menggunakan bahasa Indonesia yang jelas gitu ya, sehingga tidak ada terindikasi bahwa sesuatu yang diumpetin hanya untuk menjebak. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Pak Mahfud kemarin menanggapi bahwa itu hanya adalah hal-hal yang receh-receh, saya pikir sangat pantas. Kenapa dikatakan itu receh-receh? Karena pertanyaan itu bukan pertanyaan gagasan yang besar yang mesti dibawa dalam forum debat, ya kan? Pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, ya kan? Dan pertanyaan itu ngawur gitu ya kan? Karena greenflation sama greedflation itu lain. Jadi Pak Mahfud sudah jelaskan itu, dia sendiri yang nggak ngerti gitu ya, dibawa kepada pergerakan di Eropa, jaket kuning dan lain sebagainya. Tetapi oke, itu hal kepada yang substantif. Ya, saya nggak mau masuk ke sana karena kita adalah orang hukum. Nah, di dalam hukum itu sendiri, di samping kita berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sendiri, tapi bagaimana juga menegakkan hukum dan keadilan, dasarnya, landasannya adalah etika. Pada waktu seseorang tidak menjaga adabnya, tidak menjaga etikanya, ya inilah terjadi seperti ini. Nah, saya mesti katakan begini, bahwa Gibran tidak dididik dengan baik. Oleh siapa? Oleh bapaknya kalau menurut saya. Karena gini, nggak mungkin orang punya karakter ya yang buruk, ya saya katakan yang buruk, kalau memang itu tidak dimulai dari hal-hal yang pada waktu dia besar gitu ya kan. Sehingga kalau kita mau urut ke belakang, Gibran ini dulu katanya SMP-nya udah di Singapura apa di mana gitu ya. Kemudian SMA-nya udah di mana. Pokoknya artinya buat saya kelihatan di sana bahwa anak ini pada waktu masa remaja pertumbuhannya, dia nggak di lingkungan keluarga gitu. Sehingga mungkin agak bebas, agak jauh dari pengawasan, sehingga dia tumbuh kembang dengan segala macam pemikiran-pemikiran di luar sana, ya, yang mungkin di sana itu kan semuanya serba bebas dan lain hal sebagainya. Sehingga pada waktu terjadi debat kemarin, ya kan, dia lupa gitu. Dia adalah seorang anak yang masih umur 36 tahun. Pada waktu debat calon presiden, ya, Pak Prabowo mengatakan saya diserang, dan kemudian Anies tidak hormat kepada dia karena pada waktu kembali atau pulang tidak mendatangi dia untuk memberikan salam, ya kan, sudah selesai. Nah, di situ saya masih melihat bahwa itu adalah hubungan antara senior dan junior. Pak Prabowo mengatakan Anies yang lebih muda harus mendatangi saya, itu masih hubungan antara junior dan senior, oke. Tetapi pada waktu kemarin yang ditunjukkan oleh Gibran adalah ketidaksopanan antara seorang anak berusia 36 tahun ya kepada seorang tua dan seorang profesor yang punya pengalaman segudang umur 66 tahun lebih. Nah, yang saya lihat hubungannya itu adalah hubungan antara bapak dan anak dan antara anak dan bapak. Jadi bagaimana seorang anak ya kan berani ya kan melakukan katakanlah gimmick-gimmick yang merendahkan, Anda kan seorang profesor dan lain sebagainya. Itu bukan pujian, itu ngenyek namanya. Ya, untuk itu masyarakat bisa nangkap semua bahwa tujuan daripada pujian yang di belakang itu dengan pengertian ngeledek itu ditangkap. Ya, makanya Mahfud terus terang tergambar kemarin di samping memang dia memang menganggap bahwa pertanyaan itu tidak pantas, dia pikir juga ngapain juga nih orang ngenyek-ngenyek saya, emang siapa ini? Kemudian dibalas dengan mengatakan bahwa saya nggak mau tanggapin itu pertanyaan-pertanyaan receh-receh itu, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kawan kita ini, ya, di awal di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 90 di mana meloloskan dia sebagai calon wakil presiden, di sana sudah menabrak hukum, penyeludupan hukum, ya terjadi di sana juga pelanggaran etika dan
itu tidak dipedulikan. Dia tetap maju, ya, kelompoknya tetap mengajukan dia, keluarganya tetap mendukung dia, ya kan? Sehingga pada waktu pelanggaran terjadi tidak ada dampak yang berasa bagi dia, atau mungkin ada dampak berasa dia nggak mau tahu. Sehingga dia menjadi terbiasa dengan hal-hal yang menabrak etika, ya. Nah, itu ketahuan pada waktu terjadi tadi malam debat, ya. Dia nggak peduli lagi sama adab dan etika. Dia nggak lihat lagi tua muda. Dia nggak lihat lagi tuh level bapaknya. Jangankan dia gitu, ya. Mahfud itu dari bapaknya aja lebih tua Mahfud gitu loh, ya kan. Bapaknya mungkin sangat menghargai. Dan ini karakter ini sudah kelihatan. Pernah saya dapat satu rekaman bahwa Gibran ini pernah menarik, ya, masker dari seorang pas pampres pada waktu pas pampres ini memberikan penjelasan di media, ya kan. Di situ kelihatan arogansinya. Saya mau garis bawahi gini. Even itu seorang pas pampres, ya kan, tetapi pada waktu dia melakukan tugas menjaga, melindungi, ya, sesuai sama diatur oleh negara, ya, kepada keluarga presiden. Tetapi seorang anak presiden tidak pantas memperlakukan begitu. Dan ini sudah artinya berkembang terus sehingga terjadi kemarin seperti bola salju. Dia makin berani, makin tidak menghargai segala sesuatu, aturan pun ditabrak, sehingga hal-hal seperti pelanggaran-pelanggaran etika itu terjadi kembali, dan itu sangat memalukan, sangat memalukan. Untuk itu saya katakan kepada para rakyat lah, katakanlah pemilih, ya kalian bisa nilai sendiri, kita nggak pengaruhi, ya kan. Kalau kami sudah mengatakan memang kami mendukung Ganjar, tetapi bukan berarti saya juga menggebu-gebu. Kalian bisa nilai sendiri dengan statement-statement kemarin, dengan hal-hal yang dilakukan Gibran. Apakah pantas, ya, kita memilih seseorang calon wakil presiden atau seorang calon pemimpin negara yang punya karakter seperti itu? Saya pikir demikian dari saya. Silakan ke Bu Risma. Oke. Bu Risma, mungkin ada yang ditambahin bagaimana menanggapi debat semalam? Ya, selamat sore Mas. Jadi kalau menurut saya, ya, untuk tataran pemimpin nasional, ya, untuk presiden cawapres, tentu adu gagasan, solutif, ya, yang solusi yang dicari gitu, ya. Bagaimana kiranya kalau nanti pasangan ini menjadi pemimpin nasional, bukan dengan cara menanya misalnya coba jelaskan gitu, ya, dan pretension gitu, ya. Coba kalau dibalik misalnya Prof Mahfud yang sangat mumpuni di bidang hukum, misalnya ditanya kapan suatu putusan itu intrafan gewis, ya kan? Pasti yang tidak di bidang hukum pasti kelimpungan juga. Padahal dalam aturan KPU itu sudah dibuat aturan jelas, tidak boleh singkatan, tidak boleh dalam bentuk pertanyaan, apalagi yang tidak dijelaskan sebelumnya gitu, ya. Jadi kalau menurut saya kurang mendapatkan simpatik, ya, apalagi tadi sikapnya Pak Gibran itu, ya, yang betul-betul kekanak-kanakan dan seperti melecehkan gitu, ya. Melecehkan seorang guru besar. Jadi saya sangat setuju etika. Kita ini orang Indonesia loh, yang sangat tahu sopan santun, etika moral gitu, ya. Jadi kalau dengan yang kita bukan mengatakan mesti injeh-injeh, mesti menyembah-nyembah, tapi ketika kita dengan seorang yang amat terpelajar gitu, ya, terhormat begitu, kan tidak seharusnya Mas Gibran itu bersikap seperti melecehkan gitu, ya, menurut saya. Jadi ini menurut saya etika yang tidak didapat, atau mungkin menutupin ketidaktahuannya karena sesuai dengan pengalaman cukup panjang, ya. Pak Mahfud itu sudah sangat mumpuni di bidang legislatif, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, ya, dan juga sekarang ini sebagai menteri, ya, menteri Menko Polhukam. Jadi untuk menutupi kelemahannya bisa juga membuat pertanyaan-pertanyaan jebakan yang sudah dilarang oleh KPU. Jadi kalau menurut saya di sini perlu sikap dewasa dari seluruh masyarakat Indonesia, melihat pemimpin mana, ke siapa kita serahkan 5 tahun akan datang nasib bangsa Indonesia ini. Apakah pemimpin yang joget-joget dengan masa lalu yang penuh syarat, ya? Saya terus terang mengatakan kita ini negara hukum, kita ini Rechtsstaat bukan Marstat. Bukan setiap kepentingan bisa dirubah aturannya. Bukan setiap kepentingan misalnya butuh untuk mengangkangi usia tidak perlu ada batasan, lalu dibuat aturan baru, ya kan, oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 90 itu. Butuh misalnya tahun lalu pemilihan sebelumnya itu pejabat publik itu harus cuti, ya, atau berhenti. Nah sekarang tidak perlu. Nah ini kan tentu masyarakat, kalau saya sendiri melihat ini ada kepentingan
konflik of interest gitu ya, ada muatan-muatan untuk memenangkan calon tertentu, yaitu ya tentu paslon 02 gitu ya. Jadi negara kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan ya. Jadi jangan dipertontonkan kekuasaan itu, karena kita negara hukum. Karena kalau sudah tidak ada etika, tidak ada lagi aturan di negara hukum, maka kita bisa nanti gak karu-karuan menurut saya. Jadi sekali lagi menurut saya, pakai pilihan yang cerdas, lihat konsep mereka, dan mari kita serahkan kepada pemimpin yang sudah punya track record yang baik, tidak punya beban masa lalu. Pilih nomor 3, Ganjar Mahfud, pasti menang. Nomor 3 Ganjar Mahfud, menang.